Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam bahas bola. Kita akan membahas apa yang terjadi kemarin. Terjadinya kesalahan dari panitia drawing Liga Champion. Ada maka terjadinya drawing ulang yang sebelumnya ya telah terjadi drawing. Contohnya pertandingan antara PSG melawan MU, lalu Atletico lawan Bayern. Jadi karena kesalahan itu, karena diulang ya pertandingan itu nggak jadi ya. Padahal PSG melawan MU sengit ya pertemuannya, ada pertandingan antara Ronaldo vs Messi. Tapi ya sudahlah, karena drawing ulang di perubahan terjadi beberapa pertandingan banyak diubah lebih sengit lagi daripada pertandingan ini. Jadi ada beberapa kesalahan dari panitia Liga Champion. Jadi saya akan menjelaskan beberapa kesalahannya, lalu saya akan membahas tentang pertandingan prediksi Liga Champion nanti. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa kesalahan dari drawing Liga Champion. Pertama, kesalahan penempatan pot yang melibatkan MU, Villarreal, dan Atletico Madrid membuat proses pengundian ini harus diulang. Kronologisnya, kontroversi terjadi setelah nama MU muncul saat drawing menghadapi Villarreal. Padahal kedua klub berasal dari grup yang sama, sesuai dengan aturan tidak bisa bertanding. Jadi kalau dia udah segrup di awal, misalnya di grup A, MU sama Villarreal udah ketemu kan di grup, jadi di 16 besar dia tidak bisa. Lalu sang pembawa acara menyebut Villarreal tidak bisa berhadapan dengan tim manapun kecuali melawan MU, sehingga bola dipersiapkan kembali untuk mencari lawan Villarreal. Lalu keluarlah nama Manchester City. Makanya akhirnya awal-awal itu Villarreal ketemu Manchester City waktu itu. Lalu kontroversi berlanjut ketika menentukan melawan yang akan lawan di Atletico Madrid. Sang pembawa acara sempat menyebut bahwa MU tidak termasuk dalam drawing karena namanya sudah keluar ditinggalkan. MU sudah karena keluarnya udah keluar kan, ditempatkan, jadi nggak bisa di drawing karena namanya udah keluar, dibiarkan dulu. Lalu kita berpendapat bahwa kenapa MU dibiarkan aja, padahal waktu pengundian MU bermasalah dalam pengundiannya. Ya bermasalah, lebih baik kan dikembalikan lagi, dimasukin lagi, diacak lagi, karena itu ya terjadi masalah teknis pada saat pengundian tersebut. Selain itu, Liverpool masuk ke drawing Atletico Madrid padahal dia sudah segrup dulu. Jadi makanya akhirnya Atletico justru mendapatkan lawan Bayern Munchen sebagai lawan 16 besar. Sementara MU keluar paling akhir melawan PSG yang membuat ramai pemberitaan di berita extra time waktu itu. Jadi di sini ada ya kesalahannya adalah penempatan pot di setiap grup. Pertama Atletico 1 pot sama Liverpool, 2 Villarreal 1 pot dengan MU, dan juga MU di drawing
ketemu sama Villarreal itu kan ada kesalahan teknis dalam pot, jadi ya panitianya belum siap lagi. Itu kan aneh, jadi sebelumnya belum pernah terjadi kejadian seperti ini ya. Kalau bisa ya ini jadi pelajaran juga bagi panitia Liga Champion. Lalu ya kalau dilihat ada beberapa keuntungan dari drawing ulang ini ya, kita lihat banyaklah bersyukurlah bagi yang di drawing ulang. Oke, kita langsung saja ke hasil dari drawing ulang dan prediksi dari saya. Oke, pertama sekali kita akan membahas tentang Salzburg melawan Munchen. Ya, otomatis lah Munchen 6. Tapi kita tak bisa berkata apa. Kadang Munchen ini ya kadang bisa kalah lawan Mönchengladbach di bantai. Tapi kita lihat komentar Munchen ya, mantan juara. Pemainnya kompak. Pas lawan Barca aja ngegas, apalagi ini lawan Salzburg. Biasa jadi dia obok-obok lah, dia acak-acak Salzburg ini. Ya Munchen lah yang menang. Lalu Sporting Lisbon Athletic Manchester City. Kalau dilihat dari Manchester City konsisten mainnya seperti biasa, tapi kadang kalau badai cedera menimpa Manchester City bukan apa-apa. Makanya kalau di saat ini kita nggak bisa prediksi ya. Atas Sporting Lisbon ini mainnya bagus tapi kurang untuk Liga Champion ini, karena mental Liga Champion ini belum ada untuk Sporting Lisbon. Saya rasa City yang lolos, tapi kita nggak tahu ya, keajaiban pasti akan menguntungkan Sporting Lisbon, tapi City lah kalau secara logik ya. Lalu Benfica Ajax menang pasti, nggak bisa, karena permainan bagus, strategik. Hanya sedih mungkin Ajax lah yang lolos. Permainannya sumpah, kalian pendukung Ajax terima kasih lah, Ajax on fire sekarang. Oke. Lalu Chelsea Lille. Saya ingin Chelsea itu ada perubahan ya untuk ke depannya. Kalau dia nggak konsisten bisa habis sama Lille nih. Karena Lille nih bisa jadi menghambat tim-tim besar nih. Kemarin ya di grup dia satu ya, banyak kemenangan, udah meningkat permainan Lille sekarang ini. Apalagi strateginya David tuh. Itu satu momok Lille yang bisa menghancurkan Chelsea. Makanya hati-hati Chelsea, jangan sampai kayak lawan Zenit kemarin. Kalau kayak mainnya kayak Zenit ya udah habis Chelsea. Lalu Atletico lawan MU, ini sengit bertahan melawan gegenpressing. Kita nggak tahu ya, pertandingannya nggak bisa kita prediksi. Tapi seandainya MU udah berubah, udah main ya gegenpressing kayak Liverpool, habis Atletico, serius habis Atletico. Tapi kalau mainnya kayak sudahlah kayak kemarin lawan Norwich, habis MU. Oke, kita lihat aja pas saat Februari apa yang terjadi. Apakah Atletico bisa unggul, apakah MU bisa menang. Jadi kalau saya untuk saat ini Atletico bisa lolos. Kalau dia nggak ada cedera pemainnya, bisa Atletico lolos. Tapi kalau MU udah paham gegenpressing, udah habis gegenpressing. Lalu Juventus Villarreal, ya saya
saya melakukan Juventus dulu. Sampai kalau main kayak gini dia perlu striker satu sama tengah, itu aja perlu satu yang bisa ngontrol gaya permainan itu. Gak bisa Dele Alli kan sedang dijual, gak usah Juventus ambil Dele Alli lalu striker Icardi itu sih supaya menambah dekor. Sekarang main tengah kayak itu, callback udahlah gak bisa kita bahas lagi, kita udah mantap. Tapi masa tengah pengainan bola, umpan semuanya, finishing touch, ini kalau Juventus masih kayak gitu habis dari Juventus. Saya bisa unggulkan untuk saat ini ya, Villarreal bisa menang. Tapi saya karena pendukung Juventus, saya pendukung Juventus, saya ingin Juventus lolos. Harus ada perubahan, kalau ada perubahan habis Juventus. Lalu Inter Liverpool, udah maaf Inter, Anda nggak usah datang karena kalah, nggak usah hadir di stadion, dah kena bantai Liverpool. Tapi kalau permainannya banyak cedera, berdoa aja Inter. Saya banyak pada saat itu back dari Liverpool banyak cedera, nggak bisa menang. Tapi kalau udah komplit, masalah kasihan Inter. Ya udah, salam aja untuk Inter, semoga dapat jatah lagi Liga Champions ya. Karena soalnya ini Anda nggak lolos lawan Liverpool yang pemainnya udah pas, udah klop, nah pelatihnya aja klop, bagi permainannya sudahlah, goodbye Inter. Bisa jadi pembantaian untuk Liverpool, tapi kita nggak tahu ya, bola itu bulat. Tapi kalau secara logik itu saat ini Liverpool. PSG Real Madrid, ini pertanyaan sengit antara mantan melawan mantan tim. Kita lihat Sergio Ramos apakah dia balas dendam. Saya kira tidak, pasti akan dimainkan karena dia cedera. Mainnya aja nggak seperti dia kayak Real Madrid. Palingan non Madrid pasti dia nggak dimainkan, yakin. Katanya mati-matian, nggak ada mati-matian, habis. Ini Madrid lah yang akan menang, yakin Madrid menang. Oke, yakin karena Madrid udah konsisten, udah klop. Apalagi Vinicius Junior sedang on fire sekarang. Ada, kita lihat aja nanti PSG. Ada PSG. Karena meskipun ada Messi, Neymar, Mbappe, tapi nggak ada guna. Tapi kalau nggak kompak, ini kekompakan tim kayak Liverpool, kayak City, kayak Munchen, itu yang kok bisa 4 besar kalau saya lihat ya sekarang ah. Ajax ini bisa kalau saya tambah 5 lah. Ajax, City, Munchen, Liverpool, Madrid. Tambah Chelsea. Ajax, City, Munchen, Chelsea, Liverpool, Madrid, itu untuk Liga Champions pasti sangat ke depan nantinya. Karena kalau kita lihat saat ini, kita nggak tahu ke depannya MU Atletico Laut. Tapi untuk saat ini kita lihat siapa yang kejuara, siapa akan menang dari 16 besar ini. Oke, mungkin itu aja saya bahas. Satu lagi ya, sekarang COVID semakin meningkat, di pertandingan MU lawan Brentford ditunda, dan juga Tottenham ya lawan Brentford nggak salah, ditunda juga karena beberapa pemain Tottenham kena COVID. Lalu beberapa pertandingan Liga Inggris banyak ditunda ya akibat maraknya COVID saat ini. Kita lihat dulu ya berita terbarunya. Ya, ini supaya tidak mengganggu pertandingan bola ya, atau Liga Inggris. Kan di sini
Resmi pertandingan Brentford melawan MU ditunda setelah banyaknya kasus positif menimpa MU. Ya, kita semoga cepat berlalu lah protokol kesehatan. Bisa jadi untuk memperketat supaya tidak terjadinya bangkit COVID lagi. Mungkin kita akan menyaksikan pertandingan tanpa menonton. Semoga ya inilah yang terjadi, semoga cepat selesai. Semoga corona ini berakhir karena ada varian baru ya, Omicron nama. Ya itu aja. Ayo juga kita berduka tadi gempa di NTT, semoga diberi ketabahan, diberi kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Ya itu aja mungkin dari saya. Semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi ini. Semoga banyak yang selamat, tidak ada luka-luka. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.